Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen episode 9 telah tayang tadi malam. Yap, entah ini disengaja atau tidak, namun yang jelas nasib Gojo minggu ini benar-benar sial. Baik di manga atau di anime, Gojo sama-sama mendapat musibah kesialan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail menarik di episode 9 Jujutsu Kaisen season 2. Check it bro. Pertama, Gojo versi villain versus para kelas spesial. Seperti yang Abdus katakan berkali-kali, Jujutsu Kaisen kadang dibuat kebolak-balik. Di episode 9 ini, kita benar-benar melihat sosok villain dalam diri Gojo saat melawan 3 kelas spesial. Melihat bagaimana para kelas spesial berlari dan berusaha keras untuk menyerang Gojo, membuat Abdikos merasa mereka adalah sosok hero yang sedang berusaha mengalahkan villain super kuat. Bahkan pertemanan antara Hanami dan Jogo dibuat begitu nyesek, termasuk bagaimana saat Hanami akan dibunuh Gojo. Saat itu Jogo benar-benar putus asa, bahkan sampai mengancam untuk membunuhi para manusia dengan lebih kejam lagi jika Gojo tidak segera menghentikan pembunuhannya. Namun ya, pada akhirnya sang villain Gojo tetap melakukan pembunuhan tersebut dengan super duper kejam tanpa ada rasa ampun sedikit pun. Yap, kevillainan Gojo ditampakkan bukan hanya saat membunuh Hanami, tapi juga bagaimana dia membiarkan orang-orang mati dibunuh para kutukan. Untuk itulah mereka menyebut Gojo sebagai penyihir berhati dingin. Kematian manusia tidak masalah bagi Gojo asalkan yang membunuh bukan dia alias mereka mati karena dibunuh para kutukan. Gojo tidak berusaha melindungi mereka, tapi fokus untuk memburu para kelas spesial. Kedua, siksaan kejam dari Mahito dan para kelas spesial. Karena hati dingin Gojo versi villain sama sekali tidak goyah dengan pembunuhan manusia oleh para kutukan. Kenjaku mengatakan kalau para kutukan butuh sesuatu yang lebih kejam untuk membuat mental Gojo ambruk. Dan ya, sosok yang di episode kemarin trauma di basement stasiun Meiji ternyata adalah manusia mutan yang ditinggalkan Mahito sebagai pembawa pesan. Karena ribuan manusia mutan lainnya telah dibawa Mahito menuju Shibuya dengan kereta jalur Fukutoshin. Saat kereta tersebut datang, para manusia mutan keluar membunuhi para manusia asli yang mencoba masuk ke kereta untuk menyelamatkan diri. Belum selesai, para kelas spesial kemudian membunuhi para manusia yang panik di hadapan Gojo, membuat Gojo diserang mental dan kebingungan yang luar biasa bingung. Di sisi lain, dia tidak peduli pada manusia yang dibunuhi para kutukan, tapi melihat bagaimana manusia transfigurasi juga ikut membunuhi para manusia. Gojo pun menjadi stres karena ini seperti pembunuhan antara manusia dan manusia. Ketiga, keputusan kejam dari Gojo saat menjadi villain berhati dingin. Gojo tampak sangat-sangat kuat, tapi saat menjadi sosok yang peduli pada orang lain, disitulah kelemahan Gojo. Itulah kenapa Kenjaku mengatakan untuk tidak membiarkan Gojo Satoru bertarung sendirian, karena dia akan berada di potensi terkuatnya. Yap, saat Gojo dihadapkan pada situasi stres inilah dia mengambil keputusan yang luar biasa kejam, yaitu mengaktifkan Domain Expansion Unlimited Void selama 0,2 detik. Bagi manusia biasa dan para manusia mutan, efek dari Domain Expansion 0,2 detik setara dengan cekokan informasi selama setengah tahun. Yap, siapa yang kuat dicekoki informasi selama setengah tahun hanya dalam waktu 0,2 detik. Hal tersebut sontak membuat para manusia dan manusia mutan langsung koma karena berusaha mencerna informasi super banyak tersebut. Bukan hanya para manusia, para kutukan juga sama. Dan ya, inilah yang membedakan kutukan dan raja kutukan, karena Sukuna mampu menghandle 8 detik Unlimited Void dengan lumayan cepat. Padahal 8 detik adalah 40 kali lipat lebih kuat daripada Domain Expansion yang Gojo keluarkan di insiden Shibuya. Ya, walaupun setelahnya dia terkena efek otaknya menjadi bocor dengan diaktifkannya Unlimited Void selama 0,2 detik. Gojo pun langsung dengan cepat menghabisi ribuan manusia mutan selama 299 detik setelahnya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Gojo tidak sekalian menghabisi para kutukan yang juga telah mematung. Jawabannya simpel, menghabisi kutukan tidak sama dengan menghabisi para manusia mutan. Butuh teknik jujutsu untuk membasmi mereka. Dan ya, jika Gojo menggunakan jujutsu, maka bisa jadi waktunya habis hanya untuk membunuhi para kutukan, atau bahkan serangan Gojo malah menyadarkan mereka. Jadi ya, yang dilakukan Gojo sudah tepat, yaitu fokus membunuh manusia mutan sampai habis. Karena membunuhi mereka tidak butuh teknik jujutsu, cukup kecepatan super dan sedikit kekuatan fisik. Keempat, Gojo tersegel menghabisi 1000 manusia mutan dalam waktu 299 detik. Bukanlah sesuatu yang mudah
Bahkan meski Gojo menggunakan kecepatan super dan tubuh fisiknya yang kuat total, Gojo harus membunuh 3-4 manusia mutan dalam 1 detik dan ya 5 menit. Melakukan hal yang sama dengan cepat dan tepat sasaran membuat Gojo benar-benar kelelahan. Dari sinilah Prison Realm dilemparkan dan terbuka untuk mulai proses penyegelan Gojo, di mana Prison Realm butuh 1 menit untuk membuat Gojo harus tetap berada di radius penyegelan. Ya, bahkan bagi para kutukan kelas spesial, hal ini adalah sesuatu yang mustahil, tapi Kenjaku sudah mempersiapkan hal ini saat Gojo memalingkan diri dari Prison Realm. Kenjaku di tubuh Geto memanggilnya, dan ya, Six Eyes Gojo langsung mencerna situasi tersebut, membuat Gojo mematung selama 1 menit. Yap, kenapa bisa mematung? Itu karena Six Eyes mengatakan bahwa sosok tersebut bukan Geto, tapi jiwa Gojo mengatakan kalau dia adalah Geto. Kontras jiwa dan tubuh inilah yang membuat Six Eyes sulit mencerna dan akhirnya membuat Gojo mematung. Pada akhirnya Gojo pun tersegel sebelum dia benar-benar masuk ke dalam kotak amal Prison Realm. Kenjaku membongkar tentang siapa dia sebenarnya, dan ya, episode berakhir di sini. Secara garis besar episode ini luar biasa bagus, terutama saat Gojo menggunakan kecepatan super untuk membunuh ribuan manusia mutan. Hal tersebut benar-benar epic alias menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Gojo. Jadi di insiden Shibuya, Gojo tersegel bukan karena downgrade kekuatannya, tapi karena strategi Kenjaku terlalu sempurna bahkan untuk sekelas penyihir terkuat seperti Gojo. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.